Susah memang kalau orang mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kepada kesimpulan, kenapa saya terima Yesus Kristus? Karena Muhammad bukanlah nabi yang dinubuatkan oleh Alkitab. Anda cari seluruh Alkitab dari Perjanjian Baru sampai Perjanjian Lama, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, dari Kitab Kejadian sampai Kitab Wahyu, tidak akan menemukan nama Muhammad diramalkan. Kenapa? Karena seluruh nabi-nabi yang diceritakan dalam Alkitab itu, seluruh nabi itu yang pertama dinubuatkan oleh nabi sebelumnya. Yesus jelas dinubuatkan oleh sebelumnya. Tema tentang nubuat Nabi Muhammad SAW di dalam Injil. Jadi kalau kita baca Injil atau Bible, ternyata di dalam kitab-kitab suci yang terdahulu sudah banyak pemberitaan, informasi-informasi seputar kelahiran Nabi kita Muhammad SAW yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu jauh sebelum Nabi kita Muhammad SAW datang ke dunia ini. Maka kalau kita baca Al-Quran dan juga dalam Injil, nanti akan banyak kita temukan ayat-ayat di dalam Injil seputar informasi atau pemberitaan akan kelahiran Nabi Muhammad di masa mendatang. Namun sebelum kita membaca ayat-ayat dalam Bible, kita awali dari ayat-ayat di dalam Al-Quran yang juga merupakan informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya kita lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 157. Di sini ada Allah jelaskan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit-taurati wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yada'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Di sini Allah mengatakan yang artinya orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, seorang rasul yang ummi. Apa artinya ummi? Apa? Bukan ibu. Ummi itu artinya buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, gelar beliau bukan LC, bukan doktor, bukan profesor, tetapi gelarnya adalah ummi, orang yang buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak dapat menulis. Kenapa? Karena memang beliau tidak pernah mengenyam pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Kenapa Nabi Muhammad dibuat buta huruf sama Allah? Karena telah Nabi Muhammad itu akan mendapatkan wahyu Al-Quran. Apa? Akan menerima wahyu Al-Quran. Seandainya Nabi Muhammad itu bisa membaca dan dapat menulis, maka orang-orang yang tidak beriman akan menuduh bahwa Al-Quran itu merupakan karangan Nabi Muhammad. Betul? Dengan Nabi kita Muhammad SAW tidak bisa membaca dan menulis,
terbantahkanlah segala macam tuduhan itu, karena beliau seorang yang ummi, yang buta huruf tadi. Apa Allah jelaskan dalam ayat ini? Orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang buta huruf, yang ummi, yang tidak dapat membaca dan menulis, jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad itu, kata Allah, namanya informasi-informasi seputar kelahirannya sudah banyak ditemukan di dalam kitab Taurat dan Injil, kata Allah. Di mana? Sudah banyak ditemukan di dalam kitab Taurat dan Injil. Ini informasi dari Allah. Di dalam Al-Quran, jadi kata Allah, sebelum Nabi Muhammad lahir sudah ada pemberitaan dulu kepada nabi-nabi terdahulu di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil, bahwa kelak Nabi Muhammad akan datang sebagai nabi yang terakhir. Juga di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 81, bukan hanya informasi, sampai-sampai nabi-nabi dan rasul terdahulu dibuat heboh sama Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad belum lahir, entah kapan Nabi Muhammad akan lahir, itu nabi dan rasul terdahulu sudah diambil perjanjian, diambil sumpah sama Allah agar mereka kalau Muhammad nanti datang mereka beriman dan menolongnya. Ini luar biasa. Mari kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in aqadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala a'aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Wah, ini luar biasa. Kata Allah apa? Ingatlah ketika Allah mengambil janji, mengambil sumpah dari para nabi dan rasul yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad lahir. Apa perjanjiannya? Apa sumpahnya? Kata Allah, sungguh wahai para nabi, apa saja yang kuberikan kepada kamu berupa kitab maupun hikmah, tsumma ja'akum rasulun, kemudian nanti suatu saat akan datang kepada kamu seorang rasul. Siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad. Yang kalau Nabi Muhammad nanti datang, apa yang dilakukan? Musaddiqul lima ma'akum. Dia akan membenarkan apa-apa yang ada pada kamu, membenarkan kitab suci yang ada pada kamu. Apa kitab suci yang ada pada mereka? Taurat, Zabur, Injil. Jadi kalau datang Nabi Muhammad nanti, kata Allah, dia akan membenarkan Taurat, membenarkan Injil, membenarkan Zabur. Ya. Lalu kalau dia nanti datang, kata Allah, la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Kamu pasti beriman kepadanya dan kamu juga pasti menolongnya. Lalu Allah tanya mereka, qala a'aqrartum wa aqadtum ala dhalikum isri. Wahai para nabi, wahai para rasul, maukah kamu mengambil perjanjian ini? Kalau kelak Muhammad datang, kamu akan beriman dan menolong dia? Apa jawaban para nabi-nabi itu? Qalu aqrarna. Iya, kami menerima sumpah dan perjanjian ini, ya Allah. Kata siapa ini? Kata Rasul dan Nabi. Kata para rasul dan para nabi. Lalu kata Allah, qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kalau begitu, wahai para nabi, wahai para malaikat, saksikan saya dan kamu menjadi saksi akan kelahiran Nabi Muhammad di masa mendatang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat kan? Nabi Muhammad tak kapan akan lahir, tapi nabi-nabi dan rasul dulu sudah dibuat heboh, diambil sumpah oleh Allah
supaya mereka nanti beriman kepada Nabi Muhammad itu. Belum jelas kapan dia akan lahir. Betul? Oleh karena itulah, anak-anakku sekalian, bukan hanya Nabi, umat-umat yang terdahulu dari kaum Nasrani, kaum Yahudi sudah sangat kenal dengan Nabi Muhammad walaupun dia belum lahir. Kenapa? Karena Allah tegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 146, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqq wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang hidup di zaman dulu sebelum Nabi Muhammad lahir, ya'rifunahu, mereka sudah kenal kepada Nabi Muhammad itu walaupun belum lahir. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Aneh tidak? Aneh tidak? Nabi Muhammad belum lahir, tapi umat-umat dulu sudah kenal. Dari mana kenalnya? Dari mana tahunya? Mereka tahu dari kitab Taurat, Zabur, dan Injil yang Allah turunkan sebelum Nabi Muhammad datang, yang di sana sudah diberitakan oleh Allah bahwa kelak Nabi Muhammad itu akan datang sebagai Rasul yang terakhir. Permasalahannya, kira-kira masih ada nggak kita temukan dalil itu, informasi itu di dalam Taurat, Zabur, dan Injil yang dimiliki oleh orang Nasrani sekarang ini? Sekarang kalau kita bedah, sebenarnya masih banyak kita temukan berita-berita ataupun informasi itu. Hanya saja Nabi Muhammad itu secara nama dibuang. Yang kita temukan di dalam Injil sekarang ini hanya dalam bentuk isyarat-isyarat atau sinyalemen-sinyalemen. Nama Muhammad secara langsung tertulis sudah mereka buang. Yang ada apa? Hanya isyarat-isyarat atau istilahnya dalam bentuk nubuat, berita yang tidak secara tegas menyebutkan nama, tetapi arahnya dapat kita pahami tujuannya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekarang sesuai dengan tema kita nubuat Nabi Muhammad di dalam Injil, mari kita buktikan pernyataan Al-Quran tadi bahwa Nabi Muhammad belum lahir. Informasi kelahirannya sudah tertulis di dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil yang terdahulu. Tentunya di dalam kitab yang aslinya, yang sekarang kan tidak asli. Walaupun tidak asli, namun sinyalemen-sinyalemen itu masih banyak kita temukan di dalam kitab suci mereka sekarang ini. Ayo kita mulai. Misalnya kita buka mulai dari Perjanjian Lama atau Taurat. Di sana ada nubuat atau pemberitaan seputar akan lahirnya Nabi Muhammad kelak dalam bentuk isyarat atau sinyalemen saja. Contoh, di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 17 sampai 19, di sini ada nubuat yang berbunyi begini. Berkatalah Tuhan kepada Musa atau Moses. Kata Tuhan kepada Musa, hai Musa, aku akan membangkitkan seorang nabi sesudah engkau. Jadi kata Tuhan kepada Musa, aku akan membangkitkan seorang nabi sesudah engkau, yang ciri-ciri nabi itu sama seperti engkau, seperti Musa, yang aku taruh firmanku di dalam mulutnya. Ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kukatakan, segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut bertanggung jawaban. Coba kita renungkan ayat ini. Kira-kira
siapa yang dimaksud oleh Tuhan. Ada nabi yang akan datang sesudah Musa yang punya ciri seperti Musa dan ditaruh firman dalam mulutnya. Kira-kira siapa yang dimaksud dalam